Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Renci Putri Angelina, NIM 19046115. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembentukan pemerintahan pertama Indonesia. Dalam pembentukan pemerintahan pertama Indonesia tentu memiliki tantangan dan hambatan yang dihadapi. Di dalam pembentukan pemerintahan awal Republik Indonesia, PPKI memegang peran penting di dalam pembentukannya, di mana seperti yang kita ketahui, PPKI atau yang biasa dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu badan penting yang berperan sangat besar di dalam kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana pada hakikatnya PPKI bertugas untuk mempersiapkan segala urusan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, selanjutnya bangsa Indonesia yang baru merdeka itu, yang merupakan negara baru, dituntut untuk dapat memiliki bentuk pemerintahan yang adil dan berdaulat sesuai dengan ketetapan negara. Maka daripada itu, PPKI lah yang di sini dapat mengemban tugas untuk dapat membentuk bentuk pemerintahan awal Republik Indonesia. Di dalam tugasnya ini, PPKI mengadakan beberapa kali sidang. Yang pertama yaitu melalui sidang PPKI 1, sidang PPKI 2, dan juga sidang PPKI 3. Di sini dapat dilihat mengenai keanggotaan PPKI, yang mana nanti akan saya lampirkan untuk dapat lebih memperjelas. Saja kita masuk penjelasan materinya mengenai sidang PPKI 1. Sidang PPKI 1 dilaksanakan tepatnya sehari setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakninya pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para petinggi bangsa dituntut untuk dapat membentuk bentuk pemerintahan negara Indonesia yang berdaulat, di mana seperti yang kita ketahui saat itu kemerdekaan Republik Indonesia masih di atas bayang-bayang tentara Jepang yang masih berada di Indonesia saat itu. Untuk itulah di sini PPKI mengemban peran untuk dapat melakukan sidangnya mengenai pembentukan pemerintahan awal Indonesia, di mana pertemuan pertama ini dilaksanakan di gedung Chu Shangin atau di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Adapun pokok-pokok penting yang dibahas di dalam sidang PPKI 1 ini mengutarakan mengenai 3 pokok utama. Yang pertama yaitu mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua mengenai pembentukan dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, dan yang ketiga yaitu mengenai pembentukan Komite Nasional. Di dalam sidang PPKI 1 yang dilaksanakan di gedung Chu Shangin di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat ini, yang pertama yaitu seperti kita ketahui membahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam rapat mengenai hal ini, atas usul dari Soekarno-Hatta, ia mengusulkan untuk dapat merevisi kembali Piagam Jakarta yang dapat dijadikan landasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Soekarno-Hatta, dapat untuk merevisi Piagam Jakarta terkhususnya kepada kalimat ketuhanan dan kewajiban untuk menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, di mana menurut beliau kalimat ini dapat memicu pro kontra antara agama-agama lain selain pemeluk agama Islam. Untuk itu, setelah melalui perundingan atas usul dari Soekarno-Hatta, akhirnya dapat mencapai kesepakatan untuk merevisi kalimat tersebut yang agar tidak terjadinya tumpang tindih antara sesama agama lain. Makanya kalimat tersebut dirubah menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa, yang juga menjadi dasar di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang kedua di dalam sidang PPKI 1 yaitu mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Di dalam hal ini, di dalam rapat atas usul dari Otto Iskandar Dinata, ia mengusulkan untuk menetapkan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia secara aklamasi.
Sedangkan untuk poin pembahasan ketiga di dalam sidang PPKI 1 ini yaitu mengenai pembentukan Komite Nasional. Adapun tujuan dari pembentukan Komite Nasional ini yaitu untuk dapat membantu Presiden dan juga Wakil Presiden menjalankan tugas di atas kenegaraan Indonesia yang baru selama Majelis Permusyawaratan yang tetap belum terbentuk. Setelah PPKI selesai menjalankan sidang perdananya pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Cusangin, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, selanjutnya disusul dengan sidang PPKI 2 yang dilaksanakan tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Adapun pokok-pokok penting utama yang dibahas di dalam sidang PPKI 2 ini yaitu menyangkut mengenai pembagian wilayah pertama Indonesia menjadi 8 wilayah bagian provinsi dan juga pembentukan 12 departemen. Adapun pembagian wilayah Indonesia yang dibagi menjadi 8 provinsi ini meliputi yang pertama yaitu Sumatera, yang kedua Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan juga Kalimantan, di mana nanti peta ini akan saya lampirkan untuk dapat lebih memperjelas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari peta di atas dapat kita lihat mengenai 8 provinsi awal kemerdekaan Republik Indonesia, di mana dimulai dari Provinsi Sumatera yang dilambangkan dengan warna merah, warna hijau untuk Provinsi Jawa Barat, warna pink untuk Provinsi Jawa Tengah, warna kuning untuk Provinsi Jawa Timur, warna hijau muda untuk Provinsi Sunda Kecil, warna orange untuk Provinsi Maluku, warna ungu untuk Provinsi Sulawesi, dan warna biru untuk Provinsi Kalimantan. Sedangkan selanjutnya yaitu mengenai tabel pembagian 12 departemen, di mana 12 departemen yang dibahas di dalam sidang PPKI 2 ini menyangkut kepada yang pertama Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Pengajaran, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Keamanan Rakyat, dan juga Departemen Penerangan, di mana dalam penetapan pembagian wilayah 8 provinsi dan 12 departemen ini, tiap-tiap daerah sudah ditentukan gubernurnya masing-masing yang ditetapkan di dalam rapat. Begitu pula dengan pembagian 12 departemen yang juga sudah ditentukan ketuanya di dalam rapat. Selanjutnya yaitu mengenai sidang PPKI yang ketiga. Setelah PPKI berhasil menjalankan sidang pertama dan kedua, selanjutnya itu disusul oleh sidang PPKI 3 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Di mana adapun agenda utama yang dibicarakan di dalam sidang PPKI 3 ini menyangkut mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau juga yang biasa dikenal dengan KNIP. Yang kedua yaitu mengenai pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI dan juga pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Di mana di dalam pembentukan KNIP ini sendiri dari data dapat dilihat pada tanggal 29 Agustus 1945 sebanyak 137 anggota KNIP dilantik secara resmi di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta Pusat, di mana anggota dari KNIP ini sendiri terdiri dari golongan tua dan juga golongan muda, dan anggota lain dari KNIP ini juga tergabung atas masyarakat dari berbagai daerah dan juga para anggota-anggota PPKI yang mengketuai KNIP ini sendiri. Sedangkan selanjutnya untuk pembentukan PNI, mengenai pembentukan PNI ini dalam rapat ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, di mana pembentukan PNI ini bertujuan untuk dapat membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya yaitu mengenai pembentukan BKR. Di dalam pembentukan BKR atau yang biasa dikenal dengan Badan Keamanan Rakyat ini itu merupakan suatu bentuk perubahan dari hasil sidang PPKI 2 yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, di mana yang sebelumnya
merencanakan mengenai pembentukan tentara kebangsaan. Namun di dalam sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945 mengenai hal tersebut akhirnya dirubah, di mana rencana pembentukan tentara kebangsaan dirubah menjadi pembentukan Badan Keamanan Rakyat terlebih dahulu. Hal ini diambil oleh beberapa pertimbangan politik, di mana dirasa untuk pembentukan tentara kebangsaan itu dirasa terlalu cepat. Maka dari itu Badan Keamanan Rakyat dibentuk untuk dapat membantu negara dalam urusan keamanan negara, di mana setelah itu bisa diusulkan kembali untuk pembentukan tentara kebangsaan. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai materi pembentukan pemerintahan pertama Indonesia. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.